Yahweh Elohim. Tapi seharusnya dibaca Adonai Elohim. Adonai Elohim memanggil Musa, Musa, Musa. Sekarang ini sudah menjadi pertanyaan besar. Sekarang ini saja sudah menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar, sangat besar. Berapa kali Musa dipanggil oleh Sang Pencipta? Berapa kali? Coba kau jawab. Ingat baik-baik di Keluaran 3 ayat keempat. Wahai Mose, Mose, Mose. Itu Yahweh mengambil Mose. Tiba-tiba ada penjelasan di kitab suci Al-Quran juga mengatakan, ya Musa. Yang mana lebih dulu terjadi? Yang mana yang lebih dulu terjadi? Dan kebenaran kejadiannya yang mana? Coba pikirkan. Kejadian yang benar sebenarnya mana? Di kitab Kejadian atau di Al-Quran? Itu harus pikir. Makanya jangan terlalu sering menyalah-nyalahkan kitabnya orang. Jangan sampai kitabmu yang bermasalah. Termasuk yang akan saya jelaskan ini, saya perlihatkan datanya ya. Sekalian saya perlihatkan datanya. Quran surah 20 dulu. Quran surah 20. Saya perlihatkan Quran surah 20. Ya. Quran surah 20 ayat ke-11. Surah 20 ayat ke-11. Nanti ini pelajaran semakin memantapkan iman. Ya. Ini Quran. Selamat siang, saya seorang ahli urologi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Mengapa saya dapat Quran surah 20 ayat 11. Ya. Surah 20 ayat 11. Ya. Maka ketika dia mendatanginya tempat api itu, dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Ya. Ini wahai Musa. Yang menjadi masalah di sini begini. Saya bacakan dulu ayat sebelumnya, ayat ke-9. Ketika Musa melihat api itu, dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api itu kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Nanti itu ada lagi di ayat yang lain yang timbul keanehan di situ. Ya. Di sini di Al-Quran, sewaktu Musa selesai dipanggil oleh Allah, ini di ayat ke-12, ini ayat ke-12, ya. Inni ana rabbuka. Ya, saya sesungguhnya aku Tuhanmu. Ya, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di tanah lembah yang suci, tua, lembah tua. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Quran surat 27 ayat 9. Ya, Quran surat 27 ayat 9. Quran surah ke-27 ayat 9. Mari. Nah, ini juga ada di sini. Ya Musa, nah ini jelas. Ya Musa, innahu. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa. Akan beda kan? Ya Musa, innahu. Ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya. Innallaha azizul hakim. Ya Musa, innahu. Jadi di sini saudara-saudaraku sekalian, berdasarkan ini kan belum dibawa ke masalah nahwu saraf. Tapi saya yakin bahwa orang yang menerjemahkan ini sudah paham juga nahwu saraf. Ya. Jadi permasalahannya di sini di mana? Yaitu permasalahannya adalah setelah Allah memanggil Musa, ada perbedaan narasi selanjutnya. Di sini diperhatikan ya Musa, innallaha azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Mari kita kembali ke 20 supaya lebih jelas lagi. Ayat ke-20 ayat 11 ya. Ayat ke-11. Nah, ini ayat ke-11. Wahai Musa, ya, ini ayat ke-11. Ayat ke-11, ya. Wahai Musa, selanjutnya inni ana rabbuka. Ya, berbeda dia punya narasi. Maka lepaskanlah terompahmu. Jadi ada perbedaan yang signifikan saudara, ya, antara Quran surat 12 dengan Quran surat 27 ayat 9. Jadi sudah paham maksud saya kan? Sudah mengerti? Mudah-mudahan Anda sudah mengerti bahwa kalimat yang pertama diucapkan oleh Allah kepada Musa, wahai Musa, dengan penjelasan berikutnya. Di Quran surat 20 ternyata berbeda dengan di Quran surat 27.
Ya, mengerti ya? Wahai Musa, ada penjelasannya di Quran surat 20, di Quran surat 27, wahai Musa, ada padahal baru pertama kali bertemu, tapi ada dua penjelasan yang berbeda.